Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai komunikasi efektif dan hubungan helping dalam konseling. Yang pertama, hubungan helping itu apa? Ya, jadi hubungan helping itu adalah sebuah hubungan profesional yang dibangun antara konselor dan klien atau konseli untuk memfasilitasi pertumbuhan, perubahan perilaku, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Elemen dasar apa saja yang ada dalam hubungan helping? Yang pertama adalah komunikasi efektif sebagai fondasi. Yang kedua adalah rasa percaya dan penerimaan, rasa percaya, trust, dan penerimaan. Kerjasama menuju tujuan yang disepakati. Contohnya seperti apa? Hubungan konselor dan konseli dalam bimbingan karir, atau konselor dengan siswa dalam bimbingan karir, nanti mau kuliah di mana, melanjutkan di mana, itu. Jadi elemen dasar dalam hubungan helping ini itu harus ada komunikasi efektif dulu, karena ini adalah menjadi fondasinya. Yang kemudian yang kedua harus ada rasa saling percaya dan menerima dulu. Kalau kita sudah percaya, otomatis kita bisa menceritakan semua keinginan dan apa yang kita butuhkan dan masalah-masalah kita. Kemudian ada kerjasama menuju tujuan yang disepakati. Nanti endingnya itu mau seperti apa, itu harus kita sepakati dulu. Baik, yang berikutnya adalah komunikasi efektif dalam konseling itu seperti apa. Ciri-ciri komunikasi efektif itu yang pertama harus ada kejelasan atau clarity, yaitu bahasa yang mudah difahami, bebas dari jargon berlebihan. Jadi harus jelas, bahasanya yang mudah difahami. Jadi ketika ngobrol itu tidak usah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang kita harus menyesuaikan ketika konseling kita itu, atau siswa kalau kita menjadi guru BK itu seperti apa, apakah latar belakangnya seperti apa, harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Kemudian empati, yaitu memahami perasaan dan perspektif klien, menunjukkan keterlibatan secara emosional. Jadi kita sebagai konselor itu juga harus mempunyai rasa empati. Misalnya konseli itu atau klien menceritakan permasalahannya itu seperti ini, kita juga harus melihat dari perspektif klien atau konseli kita, bukan kita melihat dari perspektif kita sendiri. Mungkin yang menurut kita itu sederhana, mudah, belum tentu menurut klien itu mudah, gitu ya. Yang ketiga ada respect atau hormat, menghargai martabat dari klien, tidak menghakimi. Ketika konseli atau klien ini menceritakan permasalahannya, kita harus menghargainya, kita tidak boleh mengolok-olok atau menghakimi. Kemudian konkret, pembicaraan spesifik dan nyata, tidak berbelit-belit, tidak berputar-putar, tidak ketika klien itu menceritakan masalahnya kita malah menceritakan masalah kita atau memamerkan kita sudah berhasil memberikan konseling kepada si A, si B, si C, itu tidak perlu. Kemudian ketetapan atau akurasi, pesan yang sesuai dengan yang dimaksud, minim distorsi dan kesalahpahaman. Dengan kejelasan dalam komunikasi ini itu diharapkan tepat sasaran atau akurasinya tepat, jadi tidak meminimalisir kesalahpahaman dalam perspektif atau pembicaraan, gitu ya. Kemudian keterampilan apa saja, ini penting. Keterampilan apa saja dalam seorang konselor atau mikro konseling itu? Keterampilan dasar atau attending. Keterampilan dasar attendingnya itu seperti apa? Perilaku mendengar aktif. Jadi active listening. Itu seperti apa? Kontak mata yang tepat, bahasa tubuh terbuka, mengangguk dan merespon nonverbal. Walaupun ini mengangguk dan misalnya kita ambil contoh ini, mengangguk dan respon nonverbal ini kan sepertinya sangat mudah atau sangat kecil, tapi ternyata efeknya terhadap klien itu sangat luar biasa. Dengan kita mengangguk, merespon dengan nonverbal, misalnya iya bu, mengangguk iya, itu seakan-akan klien itu merasa kita masuk ke dalam dunia mereka dan mengerti apa yang mereka rasakan.
Kemudian paraphrasing, yaitu menyatakan kembali pesan dengan kata-kata sendiri. Contohnya, jadi yang ibu rasakan seperti ini. Itu berbeda ketika klien itu menceritakan masalahnya, terus kemudian kita, oh jadi yang ibu rasakan itu seperti ini. Jadi yang ibu rasakan adalah ini. Itu seakan-akan kita masuk ke dalam dunia mereka. Kemudian reflecting feeling, yaitu menangkap dan mencerminkan perasaan klien. Contohnya, tampaknya Anda merasa kecewa dengan ini, gitu misalnya. Jadi setelah menceritakan itu kita ulangi lagi, kita berusaha masuk ke dalam. Jadi penting ya kita masuk cara emosional mereka, itu penting. Jadi agar mereka itu merasa kita itu sama-sama mengerti dengan perasaan mereka. Kemudian summary, merangkum poin penting dalam pembicaraan. Contohnya, dari semua yang Bapak Ibu ceritakan itu ada 3 hal utama, ternyata yang penting itu seperti ini. Kita harus, berarti sebelum kita menjadi summarizing atau perangkum ini, kita harus melakukan 3 proses ini, terutama dalam proses pendengar yang aktif ini. Harus benar-benar mendengarkan, jangan sampai ketika klien kita menceritakan kita tidak konsentrasi dan tidak mendengar, akhirnya kita tidak akan bisa untuk men-summarizing atau merangkum dari masalah-masalah yang ada. Kemudian ada keterampilan lanjutannya. Apa itu? Pertanyaan terbuka, membuka dialog lebih dalam. Contohnya, bagaimana perasaan Anda ketika itu terjadi? Misalnya setelah bercerita, itu kita berusaha untuk menggali lebih dalam lagi. Biasanya orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan konseling itu lebih banyak tertutup. Jadi kita harus, ketika kita menjadi konselor, itu kita harus mempunyai keterampilan untuk bisa membuka pertanyaan lebih dalam agar masalah-masalah yang ada di dalam itu bisa terselesaikan atau bisa terungkap. Kemudian pertanyaan tertutup, yaitu mengumpulkan informasi spesifik. Ini lebih dalam lagi. Apakah ini pertama kalinya terjadi? Jadi kita harus menggali terus lebih dalam informasi yang ada. Tujuannya untuk apa? Untuk agar kita mengetahui masalahnya itu ada di mana, gitu ya. Kemudian memfokuskan atau focusing, yaitu membantu klien menetapkan topik. Dari semua yang diceritakan itu, kadang-kadang kan ada dari konseling atau klien itu kan cenderung ketika manusia itu kan menutupi masalahnya, menutupi kesalahannya. Itu kita harus pandai untuk memfokuskan, sebenarnya ini loh masalahnya itu ini, ceritakan yang ini tapi dengan bahasa yang lebih baik. Kemudian konfrontasi, yaitu menunjukkan ketidakkonsistenan secara empatik, gitu ya. Jadi kita juga perlu konfrontasi ini, jangan hanya kita mengiyakan semua yang konseli atau klien kita ceritakan. Kita juga harus memberikan konfrontasi juga tuh. Kemudian tahapan helping itu ada apa saja? Tahapan awal, eksplorasi, tahapan aksi, dan tahapan terminasi. Tahapan awal itu seperti apa? Membangun report, membangun kepercayaan dulu, rasa aman, kejelasan pesan dan batasan. Jadi tahapan awal itu ketika kita melakukan konseling itu harus ada rasa percaya dulu, fondasi awal itu dulu. Terus menjelaskan peran saya sebagai konselor itu perannya ini. Terus jenengan sebagai konseling itu ini gitu, harus jelas di situ dulu. Kemudian tahapan eksplorasi, yaitu memahami masalah dulu. Masalahnya apa? Dari menggali perasaan, pemikiran, pengalaman, identifikasi pola dan tema masalah yang ada, lingkungan dan yang lain, cara pikir dari klien itu juga harus masuk ke dalam tahap eksplorasi. Kemudian tahap aksi, yaitu perencanaan dan tindakan. Harus bagaimana? Tuh. Berarti ibu harus seperti ini, coba ibu seperti ini, atau coba bapak seperti ini, masuk dalam aksi. Kemudian tahap terminasi atau mengevaluasi kemajuan. Setelah melakukan 3 tahap ini, kita evaluasi dulu apakah perencanaan atau tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai. Kalau belum, kita kembali lagi, berarti harus seperti ini, gitu. Kemudian cukup ya, sudah ya, karena ini adalah slide yang terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.